Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 201, Metodeku, Chen Qingfeng. Baru saja terjadi kesalahpahaman. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu wajah mereka seperti badai salju, tidak memperlambat langkahnya saat dia terus berjalan mendekati Guo Brothers. Ya, tentu saja itu salah paham. Guo Zi berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Guo Zi memiliki perawakan yang gemuk. Ditambah dengan senyumnya yang kuat, penampilannya sangat menarik untuk dilihat. Benar sekali, kakak Xiaolong. Saat adikmu menikah dengan keluarga Guo, kita semua adalah saudara. Guo Fei tertawa, kita adalah satu keluarga. Benar, satu keluarga. Guo Zi menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, Huang Xiaolong berdiri sekitar 3 meter dari mereka, memperhatikan kepanikan dan ketakutan yang tergambar di wajah saudara-saudara itu. Dia mencibir tetapi tidak sampai ke matanya, apa kata-kata yang kalian gunakan sebelumnya. Seorang bajingan kecil dari keluarga Huang yang bau ingin memasuki keluarga Guo kita. Atau apakah telingaku bermasalah dan salah dengar? Wajah Guo Zi dan Guo Fei mendung seperti langit gelap. Di hadapan orang banyak yang menyaksikan, Guo Zi tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul wajahnya sendiri dengan keras. Kemudian dia tersenyum ramah pada Huang Xiaolong, mulutkulah yang bermasalah, aku salah bicara. Xiaolong bro, aku harap kamu tidak menyimpan dendam apapun karena ini. Guo Fei mengikuti langkah Guo Zi, menguatkan dirinya, ia mengangkat tangan dan menamparkan wajahnya sendiri tanpa ampun. Setelah itu, ia memaksakan diri untuk tersenyum pada Huang Xiaolong. Itu benar, saudara Xiaolong, kau murah hati dan murah hati, tentu saja kau tidak akan keberatan dengan hal-hal kecil seperti ini, kan? Ketika orang-orang di sekitar melihat kedua Guo bersaudara, Guo Zi dan Guo Fei menamparkan wajah mereka sendiri, ada perasaan ironi yang tidak masuk akal. Namun Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya kepada mereka, sayangnya, menjadi murah hati bukanlah sesuatu yang aku praktikkan, oleh karena itu, sampai di sini, Huang Xiaolong mengangkat kedua tangannya pelan-pelan, dan fluktuasi energi ki pertempuran yang menakutkan terkumpul di tengah telapak tangan Huang Xiaolong. Wajah Guo bersaudara berubah pucat, mereka segera mundur ke belakang dengan bingung. Tepat pada saat itu, terdengar suara berwibawa bergemuruh, siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Diikuti oleh suara siulan angin saat dua sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Ketika Guo bersaudara melihat para pendatang baru, wajah mereka berseri-seri. Huang Xiaolong mengambil ki pertempuran yang berputar di telapak tangannya. Kemudian, pandangan semua orang menjadi kabur saat dua lelaki tua berpakaian jubah hitam muncul di jalan, yang satu memiliki alis putih yang sangat panjang dan mencolok sedangkan yang lainnya benar-benar memiliki iris berwarna putih. Guo Zi dan Guo Fei bergegas mencari tempat aman di samping kedua lelaki tua itu, pelayan Chen, pelayan Lu. Mereka berdua adalah Kekaisaran Duanren, pengurus Guo Family Manor. Guo Manor memiliki 4 pengurus utama, dan juga 4 ahli besar. Yang mempunyai alis putih panjang adalah pelayan Chen Qingfeng, dan lelaki tua dengan iris putih adalah pelayan Lu Yifan. Tuan muda, apakah kalian baik-baik saja? Chen Qingfeng mengangguk ke arah Guo Zi dan Guo Fei saat dia bertanya. 4 pelayan utama keluarga Guo memegang kedudukan tinggi, karenanya mereka tidak perlu memberi hormat seperti penjaga dan pelayan lainnya ketika bertemu Guo Zi dan Guo Fei. Mendengar ini, Guo Zi langsung tersentak. Jarinya menunjuk Huang Xiaolong dengan mata yang penuh racun, dia meraung, untungnya kedua pengurus datang tepat waktu, kalau tidak, kita akan dibunuh oleh bajingan ini. Bajingan-bajingan ini hampir saja menghancurkan tenggorokan kita tadi. 2 pengurus, kalian benar-benar harus menghabisinya di sini. Guo Fei segera menambahkan. Jangan bunuh mereka. Tangkap dia dan kedua anjing tua itu, serahkan sisanya pada kami. Guo Zi tiba-tiba menyela, menunjuk ke arah Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Jika Huang Xiaolong mati begitu saja, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencian yang membara dalam hatinya. Mengingat adegan sebelumnya saat ia diangkat ke udara dengan lehernya di depan umum, penghinaan itu membuat sorot mata Guo Zi yang dingin memuncak. Matanya menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, berharap ia bisa menggerogoti daging mentahnya. Belum lagi saat dia dan saudaranya memohon belas kasihan dari Huang Xiaolong, mereka bahkan sampai menamparkan wajah mereka sendiri. Guo Zi menyentuh pipinya yang terasa nyeri menusuk di bawah kulit. Demi keselamatannya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menamparkan tadi. Chen Qingfeng dan Lu Yifan mengamati 3 orang di sisi lain, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Tenanglah tuan muda, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Lu Yifan menatap kelompok Huang Xiaolong dan berkata dengan penuh percaya diri dan dingin. Chen Qingfeng menyeringai sambil menatap Huang Xiaolong, bocah kecil, ini pertama kalinya seseorang berani menyakiti tuan muda keluarga Guoku di kota Kekaisaran Duanren. Apakah kalian akan menyerahkan diri atau kalian ingin aku bertindak? Pada titik ini, Chen Qingfeng membual,
Terus terang, aku harap kalian memilih untuk menyerah karena jika aku bertindak, kalian akan sangat menderita. Kerumunan orang pun bergerak, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Aku tidak menyangka Chen Qingfeng dan Lu Yifan dari Guo Manor akan datang sendiri. Huang Xiaolong telah menemui jalan buntu sekarang. Pelayan Chen Qingfeng adalah seorang prajurit Xiantian Ordo ke-9. Huang Xiaolong ini benar-benar terlalu sombong dan sembrono. Aku mendengar beberapa rumor yang mengatakan bahwa belum lama ini di Institut Duanren, dia benar-benar memerintahkan bangsawan muda yang tidak berperasaan untuk berlutut dan meminta maaf. Sudah berapa hari, namun dia sudah memprovokasi keluarga Guo. Menyinggung keluarga Guo dan Yao. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, semuanya sia-sia. Sebagian besar pakar di kerumunan menggelengkan kepala, sedangkan generasi muda yang iri dengan bakat Huang Xiaolong bersorak gembira dalam hati. Huang Xiaolong berdiri tak bergerak, udara bergema dengan kata-katanya yang dingin saat dia menatap Chen Qingfeng dan Lu Yifan. Jika kalian semua bertindak seperti anjing, berlutut seperti anjing, dan menggonggong seperti anjing beberapa kali, lalu nyahlah, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Dalam sepersekian detik kata-kata Huang Xiaolong bergema di jalan, kerumunan itu pun pecah dalam kerusuhan. Terdengar suara tertahan kaget dan para prajurit menggelengkan kepala mereka dengan lebih jelas saat mereka menghujani Huang Xiaolong dengan tatapan kasihan. Menurut pendapat mereka, mereka telah melihat banyak anak muda yang sombong dan arogan, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang sembrono dan sombong seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya surga. Namun, hal ini membuat Guo Zi dan Guo Fei yang menonton dari samping senang. Mereka sangat menyadari metode pelayan Chen Qingfeng, dia sangat kejam. Suatu kali, saudara-saudara itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Chen Qingfeng menyiksa musuh sampai dia hampir mati tetapi tidak sekarat. Mengingat kejadian itu, hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Perkataan Huang Xiaolong pasti membuat Chen Qingfeng marah, dan begitu Chen Qingfeng marah, Huang Xiaolong akan mati dengan menyedihkan. Tepat seperti yang diprediksi kedua bersaudara itu. Tekanan mengerikan meledak dari Chen Qingfeng, meningkat pesat. Niat membunuh yang dingin meledak dari tubuhnya. Langit cerah di atas tiba-tiba menjadi gelap, lalu potongan-potongan salju berwarna hitam melayang turun. Para penonton di keempat penjuru segera mundur lebih jauh. Bajingan kecil, tampaknya kau tidak mengerti caraku, Chen Qingfeng. Katanya dengan suara yang senada dengan salju hitam yang turun, akan kuberitahu kau apa yang akan kau alami. Akan tetapi, sebelum dia dapat menepati perkataannya, sebuah jejak telapak tangan raksasa turun dari kehampaan di atasnya, menutupi seluruh langit bagaikan gunung kuno yang perkasa, menghantam kepala Chen Qingfeng. Suara ledakan menggema di udara yang menyebabkan seluruh jalan berguncang. Batu marmer cerah yang kuat retak dan hancur. Tirai debu dan pasir menutupi jalan. Ketika awan debu tebal menghilang, yang muncul di pandangan mereka adalah Chen Qingfeng, datar seperti panekuk, tertanam beberapa meter di dasar jalan. Sebuah kawah raksasa berbentuk manusia pun tercipta. Semua orang memandang kawah berbentuk manusia itu dengan kagum, termasuk Chen Qingfeng yang ada di dalam kawah itu. Pada saat berikutnya, semua orang menghirup udara dingin sambil menatap Zhao Su. Baru saja, Zhao Su yang menyerang. Guo Zi dan Guo Fei yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus tentang bagaimana Chen Qingfeng akan menyiksa Huang Xiaolong, sekarang tercengang menatap lubang besar di jalan. Chen Qingfeng yang tenang, memancarkan dominasi ke 8 arah, bahkan tidak punya energi untuk kentut. Kedua saudara Guo tercengang di tempat.